Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisya Farani, kelas MBSA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian kelayakan usaha dan analisis pesaing. Jadi yang pertama itu penilaian kelayakan usaha. Di dalam suatu usaha yang kita jalankan, tentunya kita mengharapkan penghasilan itu sesuai dengan apa yang kita tetapkan dan kita targetkan. Di dalam suatu usaha, sebelum dijalankan, baik kita menilai layak atau tidak usaha itu untuk dijalankan dengan tujuan setelah usaha itu dijalankan, apakah bermanfaat atau tidak. Jadi studi kelayakan bisnis ini adalah kegiatan mempelajari secara mendalam kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan dan menetapkan layak atau tidak suatu usaha tersebut. Tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, pelaksanaan kerja, pengawasan, dan pengendalian. Di pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha adalah yaitu pemilik usaha, lembaga keuangan, masyarakat luas, pemerintah, dan manajemen dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya itu analisis pesaing. Jadi seperti kita ketahui, pesaing itu adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual barang atau jasa yang sama dengan perusahaan kita. Dalam menjalankan strategi perusahaan, seorang pengusaha diharapkan dapat memantau dan mengetahui secara cepat gerak-gerik pesaing. Di samping itu, pengusaha juga harus cepat menangkap peluang yang ada di pasar sebelum peluang tersebut diambil oleh pesaing kita. Untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing tersebut, terdapat istilah yang dinamakan analisis pesaing. Analisis pesaing itu bertujuan untuk membuat peta persaingan yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kegiatannya itu meliputi kita tuh dapat mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing tersebut, mengidentifikasi strategi pesaing, analisis kelemahan dan kelebihan pesaing, mengidentifikasi reaksi pesaing, dan menghadapi strategi bagaimana kita strategi menghadapi pesaing tersebut. Dengan begitu, kita dapat mengetahui siapa pesaing kita, apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka kerjakan, apa target yang ingin mereka capai, terus apa sasaran yang ingin mereka capai, bagaimana mereka menangkap peluang-peluang tersebut. Saya saat ini virus corona ini sedang sangat booming karena banyak memakan korban jiwa dan terutama itu merusak perekonomian, baik itu mulai dari masyarakat kecil sampai perekonomian negara. Karena anjuran dari pemerintah pun dengan situasi saat ini masyarakat itu harus berdiam diri di rumah, apalagi yang kita pikirkan bagaimana seorang entrepreneur atau pengusaha-pengusaha yang berjualan itu dapat menghadapi masalah seperti saat ini. Menurut saya solusi yang dapat saya tawarkan adalah strategi yang menurut saya bisa dilakukan adalah itu dengan cara kita tuh yang paling utama itu bila kita mempunyai gerai atau toko, kita itu lebih saat ini kita lebih memfokuskan mengubah metode penjualan kita itu dengan metode online. Contohnya misalnya kita ambil contoh pengusaha pakaian atau pengusaha makanan. Kalau kan pada saat ini pemerintah tuh menghimbau bahwasannya masyarakat tidak boleh berkumpul dan berkerumun gitu ya, untuk memutuskan jaring virus tersebut. Dengan metode kita lebih mengedepankan metode online, bahwa itu menurut saya metode online itu lebih efektif karena saat ini orang takut untuk keluar rumah, tetapi juga kita tetap membuka toko atau gerai-gerai gitu. Yang kedua tuh mengambil kepercayaan pelanggan kembali, bahwasannya mengambil kepercayaan pelanggan itu bahwa produk yang kita jual ini tetap baik seperti sebelumnya gitu, sebelum ada virus corona ini.
Jadi pelanggan tidak usah khawatir dengan produk yang kita jual gitu. Terus memastikan bahwa produk kita ini tetap higienis. Misalnya makanan, produk kita tetap higienis dengan cara itu karena kita mengedepankan metode online ini, penjualan online seperti melalui Instagram, GrabFood, GoFood, Facebook, Line, WA. Nah, itu kan kita bisa memamerkan video-video pembuatan, bahwasannya karyawan-karyawan kita ini berhigienis gitu, memakai hand sanitizer, pakai sarung tangan, habis itu memakai masker. Pokoknya kita menunjukkan bahwa kepada pelanggan bahwa kita ini higienis. Dan misalnya di toko atau gerai pun kita menyediakan hand sanitizer seperti itu, sama-sama menjaga kebersihan dan tidak agar pelanggan itu tetap percaya kepada kita. Itu saja sih menurut saya strategi yang dapat kita lakukan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.